Oke, selamat pagi sahabat-sahabat Rumah Hijau Net dimanapun berada. Kembali bertemu dengan saya Andito, Urban Farmer dan Motif Farmer dari Cipinang Muara, Jakarta Timur. Yang pagi hari ini selamat datang kembali di acara Toy Bang atau siaran ngompos bersama Rumah Hijau Net. Yang pagi ini kembali kita akan membuat eco enzyme dan dengan kulit pisang lagi ya. Teman-teman semua, siaran ngompos ini adalah sebuah upaya atau sebuah acara untuk membantu saya memaknai proses composting yang saya lakukan setiap hari dengan lebih asik lagi, sambil ya mungkin ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang ingin tahu seputar composting, eco enzyme atau kemudian hal-hal yang terkait dengan gaya hidup hijau lainnya. Kita ngobrolin sambil saya bikin eco enzyme, sambil saya ngompos gitu ya, karena kan sampah adalah sesuatu yang kita hadirkan tiap hari ya teman-teman ya. Karena saya juga membuat eco enzyme ini berangkat dari ngompos. Artinya apa? Artinya saya menggunakan apa yang memang saya pakai di dalam keseharian. Jadi bukan menyengaja beli apa ya, beli pepaya, kulit pepaya nanti di eco enzyme, atau beli bikin konten kulit rambutan, enggak gitu juga. Jadi pokoknya apa yang ada di rumah saya, apa yang sedang saya punya, yang saya nikmati, yang ada sampahnya, yang ada sisa bahan organiknya, ini yang kemudian akan saya buatkan eco enzyme. Oke teman-teman semua, kita kembali di dalam Toy Bang. Kali ini kembali buat eco enzyme. Dan kalau teman-teman mungkin menyimak Toy Bang sebelumnya, ini ada yang eco enzyme tanggal 10 Februari sama eco enzyme tanggal 18 Februari. Saya akan cerita sedikit tentang eco enzyme yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, sekarang saya akan mulai membuat eco enzyme. Dan teman-teman semua mungkin ada yang baru pertama kali nonton. Eco enzyme adalah sebuah cara pengomposan yang menggunakan metode fermentasi yang cukup lama, 3 bulan, tetapi dengan hasil yang super mantap. Untuk kepentingannya bukan hanya untuk VOC, tetapi juga untuk ya katakanlah bikin bersih-bersih sebetulnya eco enzyme itu ya. Bersih-bersih menggunakan eco enzyme, kita bisa bersihin kompor, bisa ngepel, bisa tambahan buat cuci piring, aneka bersih-bersih kita bisa pakai eco enzyme. Ada penerapan lain yang saya belum pernah melakukan, silakan teman-teman bisa googling sendiri apa manfaat lain dari eco enzyme. Tapi di dalam keseharian saya menggunakan eco enzyme untuk bersih-bersih. Oke. Nah, eco enzyme itu adalah memiliki sebuah formula standarnya adalah 1:3:10. Gimana teman-teman? 1:3:10 ya. Jadi 1:3:10 itu adalah 1 untuk gula merahnya. Di sini saya sudah ada gula merah, nanti saya ambil sedikit stok dari dapur. Lalu kemudian 3-nya adalah dari kulit buah. Di sini saya adanya kulit pisang. Lalu kemudian 10-nya menggunakan air apa saja ya. Kalau air tanah akan sangat jauh lebih direkomendasikan. Oke, saya tuliskan dulu di kolom komentar, siapa tahu nanti ada teman-teman yang mau hadir, yang mau datang untuk kemudian nanti kita ngobrol-ngobrol seputar proses composting. Ini kenapa tidak bisa dikirim ini? Kirim dulu. Oh, nggak bisa terkirim. Oke, saya coba rubah sumber. Oke, kita sudah pakai sumber internet yang baru. Apakah sudah bisa dikirim? Cek. Wah, ini kok nggak bisa dikirim komentarnya. Nanti kita coba lagi. Wih, ada Kak Diva ini. Gimana, badan aman setelah kemarin seru-seruan lewat estafet? Asik ya kemarin ya, estafet di BNT. Salah satu cara latihan di BNT yang membuat menjadi tidak lebih menjadi bervariasi gitu ya Diva ya. Salam buat ayahanda. Dan yang sudah bisa kirim saya sematkan dulu. Oke, mari kita bikin eco enzyme. Kita mulai, pertama saya akan mulai dari menimbang gula merah. Jadi ini ada timbangan digital. Mas, kalau ngira-ngira aja gimana? Boleh aja sih, cuma berdasarkan pengalaman saya semakin akurat timbangannya itu akan semakin bagus hasilnya. Ya, ini kita coba timbang dulu. Kita butuh sekitar 50 gram. Ini sudah 40 gram, tambahin lagi. Wah, 51. Oke, lebih 1 gram nggak apa-apa ya. Oke, ini sudah gula merahnya sudah kita miliki. Sekarang kita akan timbang kulit pisangnya. Nah, ini kulit pisangnya. Oke. Nah, kulit pisangnya kita butuh, karena tadi gula merah 50, maka kulit pisangnya adalah 150 gram. Kulit pisangnya apa? Kulit pisangnya bebas. Boleh kulit pisang apa saja. Ya, saya kebetulan kemarin habis pakai pisang Ambon dan
teman-teman di dalam proses toibang gunakan kulit buah yang paling banyak di dekat di sekitar teman-teman. Jadi sesuatu yang tidak diada-adakan sebetulnya. Ya kalau mau mengada-adakan sesuatu dengan niat mungkin mencoba variasi baru sangat boleh sekali. Nah ini 155 gram, ya lebih 5 gram is oke ya, masih dalam batas toleransi. Oke, kulit pisang sudah, kulit gula merah sudah. Sekarang airnya, nah ini sudah ada 500 ml. Saya akan menggunakan botol. Nah ini juga sudah bekas ekoenzim dulu buat panen kulit jeruk dan gula merah. Tuh ada tanggalnya 23 November 2020. Wih sudah lewat sekitar 2 tahun yang lalu. Oke, kita mulai. Yang pertama adalah kita iris dulu gula merahnya ya. Gula merahnya kita iris dulu. Silakan ya teman-teman, kalau ada yang mau ditanyakan seputar proses composting atau urban farming atau kemudian ekoenzim, silakan tinggalkan di kolom chat, nanti kita obrolkan bersama. Kalau saya tahu nanti saya jawab, kalau saya nggak tahu kita cari jawabannya bareng-bareng ya teman-teman. Oke, ini gula merahnya saya iris-iris secukupnya saja. Tujuannya apa? Biar gampang larut sebetulnya. Karena kalau gula merahnya kotak-kotak itu kan larutnya jadi lama ya teman-teman. Oke, halo, ada Kak Wayan Ari gitu ya, Widyaswiti, ada Kak Chester Batak, ada sahabat saya yang sangat inspiratif ini, Kak V. Gimana kabar Kak V? Om Bule di Australia. Bikin ekoenzim juga nggak kalau di Australia? Ya mungkin kalau di Australia buah-buahnya lebih seru ya, variasi ya. Pisang tuh banyak nggak sih Kak V kalau di Australia? Sebagai negara yang 4 musim ya, atau cukup banyak, cukup murah, atau jangan-jangan dari Indonesia pisangnya. Coba Kak V mungkin bisa berbagi cerita sama kita nih yang ada di Indonesia. Ya udah lama ya Kak V nggak ke Indonesia ya. Sejak border ya Kak ya, sejak lagi ada pembatasan banyak negara. Kayaknya Kak V sama Om Bule udah lama nih nggak mampir-mampir ke Indonesia. Oke, ada Pak dosen. Gimana kabar Pak dosen? Semoga acara-acara sama teman-teman Akademi Berkebun sama Tante Ida semuanya berlangsung lancar ya. Makin banyak anak muda yang mau menggunakan lahan terbatasnya untuk berkebun, untuk mengolah sampah. Pokoknya kita nggak ada alasan sebetulnya Mas dosen ya untuk kemudian saya nggak bisa berkebun, nggak punya lahan. Iya tuh Mas dosen, Mas Warid ini berkebunnya di lahan yang sangat terbatas. Jadi nggak ada alasan ya Mas Warid, sebetulnya semuanya ada di keinginan dan kemauan. Tapi kadang-kadang kemauan dan keinginan itu perlu dilengkapi sama ilmu juga. Kadang-kadang kita merasa nggak mampu karena nggak punya ilmunya ya, kurang lebih gitu ya Pak dosen ya. Hanya kita edukasi terus. Ini saya contohin nih cara bikin ekoenzim versi saya ya. Pokoknya saya aduk-aduk nih, gula merahnya diaduk-aduk di air 500 ml tadi. Indikator ekoenzim siap panen apa Kak? Asik ya. Indikator pertama ya Kak Chester ya. Pertama waktu. Ya, waktu. Jadi misalnya katakanlah ini saya punya ekoenzim yang saya bikin tanggal 10 Februari, maka 3 bulan setelah ini baru boleh dipanen. Ya, jadi 10 tanggal 2 berarti 10 bulan 5 baru saya panen. Nah, indikator pertama adalah waktu. Indikator kedua apa? Indikator kedua adalah aroma. Jadi ketika nanti teman-teman mencium aromanya dan aromanya kecut segar, ekoenzim bisa dipakai. Kadang-kadang ada aroma ekoenzim yang kurang enak. Nah, kebetulan saya belum pernah mengalami. Jadi ekoenzim yang saya buat dilalap, semuanya enak-enak baunya. Jadi semuanya bisa dipakai. Jadi indikatornya kalau di ekoenzim menurut saya yang utama adalah waktu dulu ya Kak Chester ya. Karena kadang-kadang sudah ada yang nggak sabar. Udah bisa dipanen belum ya ekoenzim saya? Karena kan memang 3 bulan ya. 3 bulan kan lumayan lama ya. Makanya saya bikin ekoenzimnya secara rutin reguler. Karena nanti kalau ini habis terus saya kepengen lagi ya nggak ada lagi kalau saya nggak bikin gitu ya teman-teman ya. Jadi ada Kak Arkan Garage juga sudah bergabung. Nah jadi gitu Kak, indikatornya menurut saya adalah waktu yang paling penting, yaitu pastikan 3 bulan proses membuat fermentasi ekoenzimnya ya. Oke, ini kita aduk. Harus sekali isi atau bisa nambah ya Kak? Bisa nambah, maksudnya mungkin dari kulit buahnya ya Kak Arkan ya. Kan bisa jadi mungkin akan ada orang yang makan buahnya belinya dikit-dikit gitu ya, beli pisang sedikit, beli
pepaya sedikit, terus kemudian campur-campur, boleh ditambah-tambah, yang penting diingat jumlah gramnya. Atau mungkin malah teman-teman bikinnya di wadah yang lebih besar gitu ya, di jerigen gitu 5 liter. Nah itu bisa aja, tinggal hitung aja perbandingannya dan ditambahinnya pelan-pelan. Waktu 3 bulannya dihitung dari kulit buah terakhir yang masuk gitu ya, Mas Arkan ya, Kak Arkan. Jadi boleh sekalian, boleh sekali isi, boleh bisa nambah, tapi ya itu dihitung 3 bulannya setelah yang tambahan kulit buah terakhir yang diisi. Tapi kalau buat gula merah sama airnya itu dari awal sudah dipenuhi ya. Jadi ya misalnya mau bikinnya seliter ya berarti 100 gram gula merah sama 1 liter airnya sudah dipenuhi duluan. Habis itu nanti 300 gram kulit buahnya bisa nyusul, masuk lagi bisa begitu. Ada Kak Mita Deni juga. Semoga sehat semuanya ya teman-teman ya. Kan kita lagi banyak harus di rumah kan, mengurangi mobilitas dan sebagainya, supaya Mas Mikron ini nggak jauh-jauh gitu ya beredarnya, nggak dekat-dekat kita. Yuk kita manfaatkan aneka buah-buahan, sisa bahan organik kita menjadi eco enzyme. Nah setelah ini apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan kita masukkan ke dalam botol. Saya masukkan. Sip. Nah ini masih ada sisanya nih gula merahnya, gimana? Ya masukin aja ke botolnya langsung. Gak mau rugi. Bukan cuma gak mau rugi, kan udah ada ukurannya. Sayang kalau gak masuk juga kan. Kita masukkan saja ke dalam botolnya. Nanti dia juga akan terlarut sendiri seiring berjalannya waktu. Oke. Sudah masuk semua airnya. Sekarang kita masukkan kulit buahnya. Nah ini kulit pisangnya, kalau saya selama dia bisa masuk saya langsung masukin aja, tapi kadang-kadang saya suka belah 2 dikit supaya agak sedikit tipis, nggak terlalu sesek gitu ya masuknya ya. Nah ini bisa masuk, bisa saya belah 2 dikit, pokoknya dikurang-kurangin dikit. Nah enaknya kulit pisang itu dia cukup simple bikin eco-enzim ya, tinggal dibelah-belah aja, dibelah-belah. Oke gitu teman-teman, silakan kalau ada yang mau ditanyakan boleh di kolom komentar. Mungkin ada yang menonton tayangan ulangnya di YouTube, silakan. Atau kemudian yang ada nonton di IGTV juga silakan berkomentar. Kalau saya tahu akan saya jawab, kalau saya belum tahu nanti kita cari sama-sama informasinya ya. Oke teman-teman, inilah proses eco enzyme, sebuah proses yang sangat asik gitu ya, yang bisa kita lakukan setiap hari di rumah dengan mudah. Karena apa? Bersyukur kita di Indonesia buah-buahan banyak gitu ya, sehingga kita bisa kemudian kapan saja sebetulnya membuat eco enzyme. Dan gula merah kan sebenarnya juga sedikit lebih terjangkau harganya daripada gula putih ya kalau saya lihat-lihat sih, atau sama kurang lebih. Silakan teman-teman cari yang paling enak, tapi memang yang disarankan adalah gula merah ya teman-teman ya, untuk kemudian membuat eco enzyme. Ada Kak Herti nih. Kemarin Kak Herti cerita habis lihat saya bikin eco enzyme di live IG, terus beliau bikin eco enzyme juga pakai kulit buah naga. Wah, gimana tuh kabarnya eco enzimnya Kak Herti? Cerita-cerita dong, udah mulai bergas kah? Udah mulai perlu setiap hari dibuka-buka tutupnya. Terus jadi lucu ya, warnanya jadi kemerahan gitu ya Kak Herti ya, karena pakai kulit gula merah yang berwarna merah. Kulit buah naga merah pakai gula merah, hasilnya warna merah. Wah merah semua, mantap. Wih banyak gasnya ya, pasti keren tuh. Kemarin juga kulit pisang saya juga banyak gasnya nih seminggu kemarin. Makanya saya biasanya menempatkan eco enzyme saya ini di tempat yang mudah terlihat. Nah setelah masuk semua bagaimana? Kocok sedikit, biarkan semua kulitnya terkena larutan gula merah, lalu kita diamkan sampai 3 bulan ke depan. Jangan lupa nanti saya akan ganti labelnya, atau saya timpa labelnya dengan label baru supaya saya nggak lupa ini saya buat tanggal berapa ya, bulan apa gitu ya. Oke teman-teman, ini adalah eco enzyme yang saya buat hari ini, dan ini cerita dari eco enzyme yang saya buat 2 batch sebelumnya. Nah kalau lihat dari usianya di sini, ini adalah yang paling lama. Nah, apakah yang paling lama ini masih ada gasnya? Mari kita dengarkan bersama-sama. Ada nggak gasnya ya? Kedengeran nggak teman-teman? Nah, ada bunyi dikit ya.
Jadi gasnya sudah sangat sedikit sekali, sudah bisa ibaratnya mau dibuka seminggu sekali, 2 minggu sekali, sudah lebih aman ketimbang nih batch yang ini kemarin itu tuh betul-betul betul-betul banyak banget gasnya selama seminggu pertama. Kalau ini sekarang kita tanggal 25 berarti kan seminggu ya. Jadi memang proses seminggu pertama itu gasnya banyak banget. Saking banyaknya tuh sampai sampai mungkin Kak Herti tahu ya sampai gelembung gitu bahkan botolnya sampai keras gitu kan isinya ada gasnya. Nah, kita lihat nih masih seminggu umurnya, apakah gasnya masih ada? Mari kita dengarkan. Pastikan teman-teman hening, gunakan earphone kalau perlu, kita dengarkan. Sudah nggak terlalu banyak, ada bunyi gasnya gitu ya, tapi sudah tidak terlalu banyak. Kalau kemarin itu dia sampai gelembung. Nah, lihat nih teman-teman ya, proses gasifikasi yang terjadi di dalam ekoenzim seperti ini ya. Jadi gelembung-gelembungnya ini dia bereaksi dengan kulit pisang, gula merah, kulit pisang ini sedang melakukan proses enzimisasi ya, mungkin seperti itu istilahnya. Dan ini yang membuat kemudian ekoenzim ini akan terus menghasilkan gas 1 minggu pertama. Jadi pastikan 1 minggu pertama teman-teman alokasikan waktu 1-2 detik setiap hari untuk kemudian sekedar membuka tutupnya gitu, untuk kemudian ditutup lagi supaya gasnya keluar. Karena kalau Anda kelewat 1 hari saja, ada kalanya tiba-tiba kita cuma buka gini langsung gitu ya, mengejutkan sekali, airnya luber kemana-mana dan jumlah ekoenzim kita pun jadi berkurang. Kan kita pengennya bisa panen banyak kan ya. Oke, sip, sudah habis gasnya. Hampir meledak kemarin coach, kaget. Iya sama, saya juga begitu. Waktu kapan ya? Kayaknya si batch yang ini deh. Batch yang ini saya waktu itu buka aja kan, gasnya nggak ada. Dia keluar kayak minuman soda gitu. Wah, langsung saya bawa keluar. Itu saya pikir-pikir, iya juga ya. Jadi tipsnya gimana Kak Herti? Kalau saya tipsnya begini. Kalau saya tipsnya misalnya dia lagi saya buka gitu ya, tiba-tiba terus dia gelembungnya banyak itu, sebelum dia keluar ke atas saya tutup lagi. Udah biarin, saya tinggalin dulu, entah kan dia turun lagi gitu kan, turun lagi, terus nanti kalau udah agak turun saya buka lagi, masih kencang lagi tuh gasnya, tapi udah nggak sekencang yang pertama, tapi udah gelembungnya si bubble-nya itu mau naik ke atas, saya tutup lagi sampai kemudian 2-3 kali, baru yang ketiga udah mulai tenang, gelembungnya naik, tapi udah sampai di sini, habis itu udah gitu. Jadi betul-betul seru banget nih bikin ekoenzim kalau teman-teman tahu, dan paling seru adalah ketika panen dan kemudian menggunakannya untuk ngepel, untuk bersih-bersih kompor dan sebagainya. Kalau Kak Herti dipakai buat apa Kak Herti ekoenzimnya? Boleh di-share dong, mungkin teman-teman juga pengen punya insight yang lain dari para praktisi yang lain. Ada Kak Airwan 65, apa kabar Kak? Nanti bisa disimak tayangan ulangnya ya tentang bikin ekoenzim ini. Saya juga udah menaikkan di YouTube tayangan-tayangan ulang dari siaran kompos atau toyebang yang saya lakukan setiap harinya. Oke teman-teman semua, terima kasih untuk kebersamaannya pagi hari ini, di hari Sabtu pagi ini. Semoga semua dalam keadaan sehat dan apapun yang sedang direncanakan hari ini berlangsung lancar. Ingat sahabat semua, kita belum panen ya? Belum panen, sip, mantap. Selamat panen. Nanti kita panen bareng-bareng ya Kak ya. Ya, kita di masa ini tentu di dalam kehidupan kita niscaya kita akan selalu menghasilkan sampah. Apalagi teman-teman sudah punya katakanlah perhatian terhadap kesehatan yang lebih besar, makan buahnya lebih banyak, makan sayurannya lebih sering, khususnya buah-buahan, niscaya akan ada limbah kulit buah ya kan? Nah, kenapa tidak kita buat ekoenzim yang bisa kita pakai buat bersih-bersih. Yang jelas manfaat terbesarnya menurut saya adalah sampah atau kulit buah ini teman-teman, yang tadinya kita buang begitu saja, terus kemudian ini kulit sampahnya kulit pisangnya ya, yang tadinya kita buang begitu saja ke tempat sampah, tapi ternyata dia bisa jadi bermanfaat seperti ini. Oke, sip teman-teman semua. Sampai kita ketemu lagi di Toyebang siaran ngopos yang lainnya. Semoga semua dalam keadaan sehat. Terima kasih. Dan ada Kak Agustini Ariswanti. Silahkan nanti simak saja tayangan ulangnya ya, setelah kemudian tayangan ini dinaikkan. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Sampai kita ketemu lagi di Toyebang episode selanjutnya. Saya Nito, sehat semuanya.